Titik temu belum didapat, namun kontroversi terkait status anak perempuan Ferni Hassan menyisakan sebuah konflik yang semakin memanas. Pada dasarnya, hal itu terjadi lantaran Ferni Hassan menyinggung dan menantang aktor sekaligus mantan kekasihnya Denny Sumargo untuk kembali membuktikan siapa ayah dari anak perempuannya. Menoleh ke belakang, kasus ini tentu bukanlah satu-satunya yang terjadi di kalangan publik figur. Terdapat dua nama Rizky, yakni Rizky Aditya serta Rizky 2R yang menempuh jalur tes DNA untuk menyelesaikan sebuah persoalan terkait status anak yang dialaminya. Lantas, seperti apa jawaban sosok ahli tes DNA mengenai persoalan status anak yang diselesaikan melalui tes DNA? Benarkah akurat? Berikut penjelasannya. DNA itu pada prinsipnya itu adalah materi keturunan, itu yang diturunkan dari bapak dan ibu ke anak. Jadi bapak itu punya satu set DNA, dia turunkan separuh ke anaknya, ibunya juga punya satu set DNA, diturunkan separuh ke anaknya. Sehingga anak itu mempunyai DNA lengkap karena separuh sama separuh jadi satu. Nah, sehingga ciri satu anak itu akan separuh dari ibunya, separuh dari bapaknya. Sebenarnya seperti itu. Tapi begini masalahnya, waktu anak kedua, si bapak juga kasih separuh ke anak kedua, si ibu juga kasih separuh. Tapi bagian paruhan yang dikasih ke anak pertama dan kedua belum tentu sama. Sehingga antar saudara pun itu pasti berbeda. Tapi kalau dilacak ke orang tua, tapi kalau dilacak ke orang tua itu pasti separuh DNA anak sama dengan bapaknya, separuh sama dengan ibunya. Seperti itu kira-kira. Nah, setiap kali kita mau tahu ini si A atau si B, memastikan ini betul nggak ini anaknya seorang laki-laki, maka kita periksanya 3. Bapak diperiksa DNA-nya, ibunya diperiksa, anaknya diperiksa. Kalau dia udah pasti kan separuh DNA ibunya akan turun ke anaknya. Nah, yang separuh yang tidak ada di ibu, yang tidak dari ibunya itu yang dicari ke bapak, ada nggak? Kalau dia betul bapaknya, maka separuh DNA yang satunya lagi yang tidak diturunkan oleh ibunya itu pasti ada di bapaknya gitu. Pemeriksaannya itu dilakukan bukan cuma satu tempat, tapi di beberapa tempat DNA, sehingga dari kombinasi semua ini cocok, ini cocok, ini cocok, akhirnya kita akan menentukan betul itu anaknya si bapak. Nah, setelah kita nyatakan betul anaknya si bapak, kita ada hitung-hitungannya, statistik mengatakan kitepatannya berapa persen sih. Nah, biasanya kita baru yakin benar bahwa dia adalah anaknya kalau ketepatannya 98% ke atas lah. 95% ke atas oke. Tapi kalau ketepatannya cuma 70%, ya itu dia anak bapaknya, tapi mungkin juga ada kesalahan. Misalnya dia mungkin berhubungan dengan saudara dari bapak, dari laki-laki tadi gitu, misalnya seperti itu. Pemeriksaan itu biasanya makan waktu beberapa minggu. Rata-rata sih kebanyakan sih kalau sekarang sih 3 minggu. Tapi kalau alatnya canggih bisa lebih cepat. Nah, setelah 3 minggu kita bilang ini anaknya atau bukan. Nah, tapi habis itu ada satu prosedur yang harus dilakukan, penghitungan statistik. Nah, penghitungan statistik itu ada 2 hasilnya. Pertama, CPI, Cumulative Paternity Index. Itu angka yang mengatakan berapa kali lebih mungkin laki-laki itu jadi bapak anak tersebut. Misalnya CPI-nya 10. Berarti dia adalah ayah dari anak tersebut, dan dia kemungkinannya 10 kali lebih mungkin jadi ayah daripada laki-laki lain. Tapi kalau CPI-nya misalnya 10 juta, wah itu yakin banget. Karena kemungkinan dia jadi bapak itu 10 juta kali dibandingin laki-laki lain gitu loh. Nah, itu CPI satu yang harus keluar di angkanya. Yang kedua adalah probability, ketepatan. Nah, biasanya kalau internasional kita menganggap itu bapaknya atau anaknya kalau ketepatannya di atas 90%. Kalau di atas 95, yakin banget. Itu bukan yakin, aku yakin bahwa itu pasti bapaknya. Nah, angka itu harus keluar. Makanya nggak bisa bilang ini adalah anak si bapak, udah selesai. Enggak. CPI-nya berapa, probability-nya berapa gitu. Karena biasanya pada suatu kasus di mana kasusnya udah mentok, nggak ada yang bisa diperiksa lagi. DNA itu satu-satunya. Jadi DNA itu sifatnya apa? Dia bisa menunjuk mutlak betul dia atau bukan dia gitu.
Nah, karena dia mutlak itu, maka di seluruh dunia itu biasanya DNA itu jadi pemutus. Memutuskan kasus ini meragukan, udah pasti itu kalau diperiksa DNA ya pasti meyakinkan. Tapi balik lagi, meyakinkan tapi tetap harus dilihat CPA-nya berapa, probability berapa. Persoalan sederet artis yang menempuh langkah tes DNA untuk menemukan suatu kebenaran memang mengundang sorotan tajam mengenai ketentuan dalam agama yang entah menghalalkan atau tidaknya cara tersebut. Namun dapat dipastikan cara yang dianggap paling ampuh untuk menentukan gen keturunan itu sudah terdapat dalam nasab yang tercantum dalam agama. Menyikapi hal tersebut, pemuka agama pun turut angkat bicara dan menyikapi anjuran tes DNA dalam menyelesaikan masalah sebagaimana mestinya. Menyikapi sebuah perdebatan di dalam penentuan nasab di antara suami dan istri atau anak, itu sekarang ini sedang ramai dan jadi perbincangan yang sangat hangat. Dan ini semua sudah diatur dalam Islam. Bagaimana untuk mengakui bahwa itu anak kita atau itu orang tua kita, dilakukanlah sebuah tes laboratorium kesehatan yang bernama DNA. Ini sudah diatur jauh sebelum masa ini terjadi. Para ulama telah memberikan sebuah perincian terhadap apa yang terjadi pada hari ini. Di dalam kitab Takmilul Majmu' karangan Al-Imam Bakhir Al-Muti'i dikatakan di dalam juz 1, wastaqarat qawaiduha ala asbabi adaqi wa mabadi'a adbata wa in kanat ghairu taqiyatin fi aktsari ahwaliha. Kata Imam Bakhir Al-Muti'i dikatakan, berdasarkan pada sebab-sebab mengetahui nasab seseorang pada zaman kita telah begitu luas kaidah-kaidahnya yang berpijak kepada ilmu-ilmu kesehatan yang syar'i. Di antaranya adalah cabang dari ilmu kesehatan, yaitu al-qiyafah atau yang kita kenal sekarang adalah DNA. Masalah ini sudah ada terlebih dahulu di zaman belum berkembangnya ilmu kedokteran seperti sekarang yang modern dan maju. Ketika DNA itu sangat identik dengan orang tua dan anak, maka itu harus diakui bahwa anak itu adalah anak kita dan orang tua itu adalah orang tua kita, tanpa terkecuali. Karena ketika kita tidak mengakui anak, padahal itu sudah sangat identik dengan DNA kita, genetik kita, darah kita tidak mengakuinya, Allah sangat melarang. Dan ketika anak juga tidak mengakui orang tua, itu juga sama, Allah sangat melarang. Maka yang harus kita sikapi ketika sudah dilakukan DNA, kita harus menerima apapun itu hasilnya. Dan Islam sangat menjunjung tinggi tentang nasab, karena kita dilahirkan dari seorang ibu dan ayah yang harus jelas, karena nanti kaitannya dengan pernikahan, dengan warisan dan lain sebagainya. Maka di dalam Islam, penentuan qiyafah atau hasil tes DNA harus diterima ketika mempunyai keidentikan atau kemiripan dari hasil genetik yang sudah dilakukan dalam ilmu kesehatan. Itu harus diterima. Kan?